Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudara-saudara semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar algoritma. Nah, konsep dasar dari algoritma yang sering digunakan dalam bahasa pemrograman dan membuat alur-alur program lainnya. Jadi dasarnya adalah algoritma. Kita awali dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah dulu untuk keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Boleh diiringi zikir Asmaul Husna dalam hati untuk ketenangan jiwa, karena sesungguhnya dengan berzikir akan memberikan ketenangan kepada diri kita dalam setiap aktivitas, insya Allah. Baik, kita lihat materi algoritma ini. Apa itu sesungguhnya algoritma? Kenapa bisa ada algoritma? Siapa yang pertama kali menciptakan atau melahirkan konsep dari algoritma ini sendiri? Nah, yang pertama melahirkan itu adalah orang yang berada pada gambar di pojok layar ini. Beliau bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Jadi algoritma ini pertama kali dilahirkan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Beliau merupakan seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi, di mana berasal dari Persia. Lahir sekitar tahun 780-an di Khwarizm dan wafat sekitar tahun 850-an di Baghdad. Dan hampir seluruh hidupnya dihabiskan menjadi seorang dosen atau pengajar di kampus kehormatan atau universitas kehormatan di Baghdad. Jadi inilah pencipta atau penemu dari konsep algoritma itu sendiri. Ya. Nah, sementara itu, apa sebenarnya itu algoritma? Jadi, algoritma ini berasal dari nama si Al-Khwarizmi itu sendiri. Nah, jadi pada awalnya Al-Khwarizmi ini memberikan rumus atau konsep perhitungan dengan menggunakan angka Arab. Nah, di mana algoritma ini berawalnya proses menghitung dengan angka Arab, yang mana orang yang menghitung dengan angka Arab itu disebut dengan algoris. Jadi algoris adalah orang yang menghitung dengan menggunakan angka Arab, sementara algoritma itu adalah proses penghitungan dengan angka Arab. Nah, jadi secara penyampaian asalnya adalah Al-Khwarizmi. Jadi di barat sana, karena orang barat cenderung dalam pengucapannya lebih kepada Inggris, jadi menjadi kata algoritm. Jadi algoritm menjadi algorithm. Nah, sampai di Indonesia itu menjadi algoritma, dan ini memang sudah menjadi kebiasaan pengucapan gitu. Contoh lainnya seperti nama proklamator kita Muhammad Hatta misalnya. Muhammad Hatta ini pada awalnya beliau diberi nama oleh kakeknya itu nama Muhammad Attar. Jadi Attar itu adalah nama sebuah minyak wangi yang ketika dibuka tutupnya keluarlah wangi semerbak. Jadi nama aslinya adalah Muhammad Attar. Sehingga lama-lama disebut orang Sumatera Barat, khususnya orang Minang itu memanggilnya Attar. Ata gitu. Jadi Atta. Nah, sehingga diperhaluslah pada akhirnya menjadi Hatta. Makanya namanya menjadi Muhammad Hatta gitu. Nah, dikenal dengan Muhammad Hatta. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi begitu juga lah sejarah daripada algoritma ini. Dari nama Al-Khwarizmi menjadi algoritm atau algoritm, sehingga dikenal di Indonesia menjadi algoritma. Dan orang yang menghitung dengan angka Arab disebut dengan algoris. Sementara dari segi konsep atau arti atau
eh, definisi, algoritma ini merupakan sebuah urutan langkah-langkah logis di mana dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi logis ini tidak boleh dia melompat-lompat gitu. Misalnya dari satu harus kedua dulu, baru bisa ketiga, baru bisa keempat gitu. Jadi nggak bisa dari satu lompat ke empat langsung, nggak bisa. Jadi harus melalui dua dan tiga. Jadi logis itu harus terurut gitu. Langkahnya logis dan terurut. Jadi urutan langkah-langkah logis dalam penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi itu adalah definisi dari algoritma. Kita lihat contoh dasar atau contoh sederhana dari penerapan algoritma itu sendiri. Misalnya dalam mencari atau maksudnya dalam kita menulis surat gitu. Nah, untuk menulis surat, langkah pertama kita itu adalah menyiapkan peralatan tulis. Nah, contoh sederhana algoritma mengirim surat misalnya. Yang pertama itu kita harus menyiapkan peralatan tulis dulu. Setelah kita siapkan peralatan tulis, maka kita mulai menulis surat. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kita tulis suratnya, kita masukkan ke dalam amplop tertutup yang ditempeli perangko serta alamat tujuan ya. Nah, itu yang ketiga. Dan terakhir yang keempat adalah pergi ke kantor pos untuk mengirimkan surat tersebut. Nah, jadi seperti itulah urutan langkah-langkah dalam mengirim surat. Jadi kita nggak bisa langsung datang ke kantor pos mengirim surat. Ya, suratnya belum ada. Jadi logis dia, kita siapkan dulu alat tulis yang pertama, kita tulis suratnya, kita masukkan ke amplop, baru bisa kita kirim surat tersebut. Jadi urutannya harus mulai dari mempersiapkan dulu. Jadi mustahil surat itu bisa ada tanpa kita tulis, tanpa menggunakan alat tulis. Yang penting dia sifatnya logis dan terurut gitu. Baru bisa pergi ke kantor pos. Jadi seperti itu logika sederhana dari algoritma. Contoh lain misalnya yang biasa dipaparkan juga, jika kita memiliki dua belah gelas berisi air yang berbeda, satu gelas berisi air teh, satu gelas berisi kopi misalnya. Nah, bagaimana solusinya? Itu masalahnya. Bagaimana solusinya untuk memindahkan kopi ini ke gelas yang berisi teh dan teh ini ke gelas berisi kopi? Nah, di urutan langkah-langkahnya, pertama mungkin kita cari sebuah gelas kosong dulu. Yang kedua kita salin kopi tadi ke gelas yang kosong. Yang ketiga kita masukkan teh ke gelas kopi tadi. Kemudian kita masukkan teh tadi ke gelas kopi tadi. Maka dia akan pindah ke dalam gelas yang sebelumnya, di mana sebelumnya kopi pada gelas teh dan teh di gelas kopi, mereka bertukar. Jadi urutan langkah-langkahnya mencari satu gelas kosong harus terurut. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh yang lain misalnya. Ini misalnya mencari luas persegi panjang misalnya. Urutan yang pertama itu harus memasukkan nilai panjang dulu. Jadi kita tentukan dulu nilai panjang ya. Ini maksudnya P ya, masukkan nilai panjang dulu. Ini P. Kemudian yang kedua itu memasukkan nilai lebar. Kemudian yang ketiga mengalihkan panjang dan lebar. Dan yang keempat adalah baru dia bisa mendapatkan hasil. Nah, ini algoritma mencari luas persegi panjang. Jadi masukkan nilai panjang, ini dalam kurung P maksudnya, ini salah ketik saya tadi. Yang kedua kita tentukan nilai lebarnya. Yang ketiga baru dikalikan antara panjang dan lebar sehingga didapatkan hasil. Nah, bisa juga dibuat dalam bentuk flowchart seperti ini. Nah, dalam pemrograman kita butuh mencurahkan dulu ke dalam bentuk cerita-cerita seperti ini. Nah, jadi ini adalah sebagai tools atau alat
untuk menggambarkan permasalahan menggunakan konsep algoritma supaya lebih sistematis. Bisa menggunakan pseudocode, flowchart, IPO chart, dan yang lain sebagainya. Nah, pada dasarnya, setiap bahasa pemrograman yang ada akan tetap menggunakan konsep algoritma ini. Mau kita menggunakan Java, bahasa C, Visual Basic, PHP, dan yang lain sebagainya, tetap membutuhkan yang namanya algoritma. Sehingga dapat menciptakan karya-karya yang inovatif untuk memudahkan kehidupan manusia. Ya, salah satu contohnya adalah sistem informasi kampus dan sistem informasi lainnya gitu. Gitu juga dengan aplikasi-aplikasi yang saat ini sudah banyak diciptakan. Apakah itu jual beli online, transportasi online, dan lain sebagainya banyak. Termasuk media-media sosial yang saat ini juga banyak digunakan oleh orang-orang di dunia ini. Nah, dan itu semua menerapkan konsep daripada algoritma yang diciptakan oleh Al-Khwarizmi. Ada satu statement yang kita lihat dari beberapa media, bahwasanya Mark Zuckerberg atau penemu Facebook pernah berkata atau membuat statement seperti ini. Saya heran, ada orang-orang yang terlalu mengidolakan saya. Padahal saya sangat mengidolakan ilmuwan muslim Al-Khwarizmi. Karena tanpa algoritma dan aljabar, maka jangan pernah bermimpi akan ada Facebook, WhatsApp, BBM, Line, game, bahkan komputer. Oke, baik, itulah sekilas tentang algoritma dan penerapannya sampai saat ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya.